Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Might Fisik Keras. Kali ini kita akan membahas soal-soal UNBK Fisika tahun 2019. Pada video sebelumnya kita sudah membahas 3 soal ya. Selanjutnya pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas soal-soal yang lain. Baik, kita ke soal nomor 4. Nah, soalnya seperti ini teman-teman. Satelit Helios 1 dan Helios 2 mengorbit bumi dengan perbandingan jari-jari orbit 4:9, serta perbandingan massa Helios 1 dan Helios 2 adalah 4:9. Jika lintasan orbit satelit tersebut melingkar, maka perbandingan periode satelit Helios 1 dan Helios 2 adalah titik-titik-titik. Baik, nah kita tulis dulu variabel-variabel apa yang diketahui ya. Yang pertama yaitu perbandingan jari-jari orbit. Jadi saya tulis di sini R1 dibandingkan dengan R2 sama dengan 4:9. Oke, selanjutnya ada massa juga ya. Jadi massa 1 banding massa 2 juga sama dengan 4:9. Nah, pertanyaannya adalah berapa perbandingan periode satelit Helios 1 dibandingkan dengan Helios 2. Jadi periodenya yang dicari. Perbandingan periode 1 dibandingkan dengan periode 2-nya itu berapa. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan hukum Kepler ya, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini kita tidak menggunakan variabel massa ya. Jadi cukup hubungan antara periode dengan jari-jari orbit. Baik, nah menurut Kepler ya, besar perbandingan antara periode dan jari-jari orbit atau hubungan persamaan antara periode dan jari-jari orbit seperti ini teman-teman. T pangkat 2 itu sebanding dengan R pangkat 3. Ya, jadi maksudnya ini gimana? Jadi kalau ada 2 buah planet, satelit atau apapun benda langit gitu ya yang berotasi, kemudian berevolusi mengelilingi suatu planet lain, misalkan saja seperti kasus ini, yaitu satelit berevolusi mengelilingi bumi gitu ya. Jadi dengan periode, dengan jari-jari orbit tertentu, maka dia akan memiliki periode tertentu gitu juga. Nah, ternyata periodenya ini, hubungan antara periode dengan jari-jari orbitnya seperti ini teman-teman. Jadi kuadrat dari periodenya sebanding dengan pangkat 3 dari jari-jari orbit. Oke, kita selesaikan soal ini dengan hubungan persamaan ini. Oke, nah jadi saya bisa tulis seperti ini. T1 kuadrat dibandingkan dengan T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 dibandingkan dengan R2 pangkat 3. Oke, nah ini secara matematis pangkatnya bisa kita keluarkan seperti ini. Kasih kurung ya. T1 banding T2 pangkat 2 sama dengan R1 banding R2 pangkat 3. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Baik. Kita sambung di sini. Berarti kita lanjutkan T1 banding T2 itu sama dengan, ya masukkan nilainya ya. Tadi 4:9. 4:9 pangkat 3. Oke, nah tujuannya kita buat seperti ini kalau seandainya angkanya bisa dibagi gitu ya. Jadi kita bagi saja dulu baru pangkatkan 3. Karena di sini tidak bisa dibagi ya, kita kembali lagi mempangkat 3-kan angkanya ini masing-masing. Oke, jadi sama dengan 4 pangkat 3 itu 64 ya. Kemudian 9 pangkat 3 itu 729. Ya, ini pangkat 2 tadi. Oke, berarti jika kita ingin menentukan nilai T1 banding T2, maka kuadratnya itu kita pindahin ke kanan menjadi akar. Maka kalau di sini kita tulis T1 banding T2, ini sama dengan akar 64 banding 729. Baik, nah ini kalau kita akarkan ya, maka kita memperoleh nilai akar 64 itu 8.
kemudian dibagi dengan akar 729 itu 27. Oke, nah jadi perbandingan periode dari satelit Helios 1 dibandingkan dengan satelit Helios 2 diperoleh perbandingan sebesar 8:27. Jadi teman-teman jawabannya itu adalah jawaban option C ya. Oke, itu dia soal pertama. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, di sini soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada sebuah gambar di mana seorang ibu mendorong suatu troli. Oke, keterangan seperti ini. Gambar di atas menunjukkan seorang ibu mendorong kereta belanja di atas bidang datar, licin, dengan gaya F, sehingga berjalan dalam selang waktu T. Tabel berikut ini berisi data-data tentang massa M, kemudian gaya dorong F, dan waktu T. Jadi datanya dalam bentuk tabel, teman-teman. Berdasarkan tabel di atas, maka urutan data yang menghasilkan usaha mulai dari yang terkecil adalah titik. Baik, kita buat dulu tabelnya. Baik, data yang tersedia seperti ini teman-teman, seperti yang terlihat pada tabel. Jadi untuk keadaan 1 itu masanya 40, kemudian gayanya 25 Newton, kemudian dalam waktu 4 sekon. Selanjutnya data kedua masanya 30 kg, kemudian gayanya 30 Newton, waktunya 2 sekon, dan seterusnya. Nah, yang ditanya nanti berapa usaha ya, yang perlu kita cari di sini adalah berapa usaha yang dilakukan dalam masing-masing keadaan. Setelah itu baru kita urutkan dari yang terbesar, kemudian dari yang terkecil, kemudian sampai yang terbesar. Baik, kita cari dulu ya persamaan usaha. Persamaan usaha itu W itu sama dengan F dikalikan dengan S. W itu usaha, F itu gaya, kemudian S itu perpindahannya. Oke, jadi ini persamaan umum ya dari untuk menentukan berapa besar usaha. Baik, nah sekarang ketika ibu mendorong troli itu, maka trolinya mulanya diam, kemudian ketika diberi gaya dia akan bergerak dipercepat ya, tentunya dengan percepatan A. Sehingga gerak si troli itu mulanya adalah gerak lurus berubah beraturan. Baik, nah maka perpindahannya ini tentunya dalam bentuk gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita cari ya. Untuk menentukan berapa perpindahan atau jarak yang ditempuh benda yang bergerak lurus berubah beraturan, persamaannya seperti ini. S sama dengan V0 dikali T, kemudian ditambah 1/2 dikali A dikali T pangkat 2. Nah, karena mula-mula pasti trolinya diam ya teman-teman, sehingga V0-nya ini pasti sama dengan 0 ya. Jadi 0 kali T nanti hasilnya 0, maka S-nya akan sama dengan 1/2 dikali A dikali T pangkat 2. Oke, nah kita substitusi persamaan ini ke dalam persamaan usaha. Jadi W sama dengan F dikali 1/2 dikali A dikali T pangkat 2. Baik, dari persamaan hukum kedua Newton kita memperoleh hubungan antara percepatan, gaya, dan massa. Ya, di mana hubungannya seperti ini. A itu sama dengan F per M ya. Jadi kita substitusi nilai A sama dengan F per M itu ke dalam sini. Maka diperoleh persamaan F kemudian dikalikan dengan 1/2 dikalikan dengan F per M kemudian dikalikan dengan T pangkat 2. Oke, nah kita kali masuk, maka diperoleh hubungan seperti ini. F pangkat 2 dikali T pangkat 2 dibagi dengan 2M. Atau kita kasih keluar kuadratnya, maka diperolehlah hubungan usaha dengan gaya, waktu, dan massa seperti ini. F dikali T pangkat 2 dibagi dengan 2M. Baik, nah jadi kita menentukan usahanya menggunakan persamaan ini teman-teman, dari hasil penurunan persamaan tadi.
Jadi persamaan inilah yang nanti kita gunakan untuk menghitung berapa besar usaha ya pada setiap keadaan yang ada pada tabel. Oke, nah saya di sini sudah menghitung nilainya ya. Jadi nanti silakan teman-teman coba saja hitung, masukkan nilai F-nya, kemudian dikali T, kuadratkan dibagi dengan 2 kali masanya. Oke. Nah, untuk keadaan 1 ya, untuk keadaan 1 itu diperoleh nilainya, saya tulis langsung di sini ya. W1 itu sama dengan 125 Joule. Kemudian W2-nya itu diperoleh nilai 60 Joule. Kemudian W3 itu sama dengan 800 Joule. Sedangkan W4 itu diperoleh nilai sebesar 25 Joule. Oke, nah jadi nanti silakan teman-teman buktikan ya nilai ini apakah sama, tapi gunakan persamaan ini. Yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana kita memperoleh persamaan usaha ya dalam hubungannya dengan variabel-variabel yang diketahui di soal, yaitu bentuk persamaan ini. Sisanya matematis, silakan dihitung. Inilah jawaban yang diperoleh, sehingga kalau kita urutkan, maka dari yang terkecil ya ke yang terbesar adalah urutannya menjadi 4, kemudian 2, kemudian 1, dan terakhir 3. Oke, jadi pilihan yang cocok itu adalah pilihan E ya teman-teman, 4, 2, 1, 3 ya, jadi option E. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soalnya seperti ini. Sebuah bola pejal dengan massa 4 kg terletak di ujung lemari, kemudian didorong mendatar, sehingga kecepatannya 2 meter per sekon. Pada saat lepas dari tepi atas lemari, seperti tampak pada gambar di bawah. Oke, jadi ada bola pejal di atas lemari, kemudian didorong gitu ya, sehingga dia memiliki kecepatan mendatar sebesar 2 meter per sekon saat dia lepas dari tepi lemari itu. Lanjut, percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, maka energi mekanik partikel pada saat benda berada pada ketinggian 1 meter dari tanah adalah titik. Oke, kita gambar dulu ya soalnya. Baik, kira-kira gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi ada suatu bola ya, seperti di uraian soal tadi, kemudian bola pejal didorong sampai nanti bolanya terjatuh membentuk lintasan kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian yang ditanya adalah berapakah energi mekanik yang dimiliki bola tadi ketika berada di titik B. Nah, baik teman-teman, pada kasus ini konsep yang digunakan adalah konsep hukum kekekalan energi mekanik. Artinya apa? Jumlah energi mekanik di titik manapun itu nilainya selalu sama. Ya. Jadi selalu sama, baik di titik A, titik B. Nanti kalau misalkan soalnya menanyakan berapa energi mekanik di bawah sini ketika bola mencapai tanah, itu selalu sama. Atau di sini misalkan, nah itu nilainya tetap tidak berubah. Nah, sehingga untuk kasus ini ya, yang perlu kita cari itu adalah berapa energi mekanik di titik A, itu teman-teman. Jadi tidak perlu pusing-pusing lagi mencari berapa energi mekanik di titik B. Karena energi mekanik sendiri itu adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, kalau kita mencari besar di titik B, itu tentu kita membutuhkan berapa kecepatan si bola ya pada titik B. Untuk lebih mudahnya tentunya kita langsung cari berapa energi mekanik pada titik A. Oke, jadi di sini bola memiliki kecepatan ya dalam alam mendatar itu sebesar V sama dengan, anggap saja di sini VA gitu ya, sebesar 2 meter per sekon. Oke. Nah, maka kalau dia punya kecepatan pasti punya energi kinetik. Kemudian bola di situ terletak pada ketinggian 2 meter dari tanah, maka dia punya energi potensial. Maka besar energi mekanik ya itu pasti sama dengan, jadi saya bisa tulis EMB itu sama saja dengan EMA. Oke, berarti sama dengan EKA
ditambah dengan EPA. Oke, jadi besar energi kinetik di titik A ditambah dengan besar energi potensial di titik A. Ini akan sama dengan 1/2 dikali M dikali VA kuadrat ditambah M kemudian dikali G dikali HA. Oke, masukkan nilainya. 1/2 dikalikan dengan masanya tadi 4, kemudian dikalikan dengan kecepatannya 2 pangkat 2 tambah 4 dikali 10 kemudian dikalikan dengan HA nya 2. Oke, 4 bagi 2 2 kali 2 pangkat 2 4, 2 kali 4 8 ditambah dengan 4 kali 10 40 kali 2 80, maka diperoleh energi mekanik di titik B itu sama dengan 88 Joule. Baik, itu dia teman-teman jawaban dari soal nomor 6 ini ya. Jadi ingat tadi konsepnya bahwa pada kasus di mana tidak ada gaya non konservatif yang bekerja pada sistem, maka berlaku hukum kekekalan energi. Jadi kalau hukum energi mekanik berlaku, maka di titik manapun besar energi mekaniknya itu selalu sama atau selalu tetap. Oke, sekian pembahasan soal-soal UNBK pada video kita kali ini. Nantikan video-video selanjutnya. Kami akan tetap membahas soal-soal terkait dengan UNBK dan soal-soal fisika yang lain. Jangan pernah lewatkan video-video yang akan kami tampilkan di channel ini. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. See you. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.